Pemirsa, Hamas membantah keras tuduhan Amerika Serikat yang menuding kelompok militan sayap kanan Palestina itu menjarah truk bantuan kemanusiaan di wilayah Khan Younis, Gaza Utara. Tuduhan ini muncul karena Amerika Serikat ingin menunjukkan bahwa bantuan internasional ke Gaza tidak sepenuhnya sampai ke warga sipil, melainkan dikuasai oleh kelompok bersenjata. Dengan narasi tersebut, Washington dan sekutunya dapat membenarkan pembatasan atau pengawasan lebih ketat terhadap aliran bantuan kemanusiaan. Namun, Hamas membantah tuduhan itu dan menilai langkah Amerika Serikat hanyalah fitnah semata. Hamas menegaskan bahwa klaim yang disebarkan Amerika Serikat merupakan bagian dari kampanye pencitraan politik yang bertujuan membenarkan pengurangan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Bahkan mereka menganggap tindakan itu sebagai upaya Amerika Serikat untuk menutupi kegagalan internasional dalam menghentikan blokade Gaza. Kelompok itu juga menegaskan lebih dari 1.000 anggota polisi dan pasukan keamanan Palestina telah tewas, serta ratusan lainnya terluka saat berupaya melindungi jalur distribusi bantuan kemanusiaan. Menurut Hamas, tujuan mereka adalah memastikan bantuan benar-benar sampai ke masyarakat yang paling membutuhkan. Hamas menambahkan, hingga saat ini tidak ada satupun lembaga internasional maupun lokal, termasuk pengemudi konvoi bantuan yang melaporkan adanya penjarahan oleh pihak Hamas. Menurut Hamas, daripada menyelidiki dugaan penjarahan yang terbukti, Amerika Serikat seharusnya menyoroti serangan Israel yang terus menewaskan warga sipil. Hamas juga mengecam Amerika Serikat karena tidak menyoroti serangan Israel yang masih berlangsung di berbagai wilayah Gaza, bahkan setelah diberlakukannya gencatan senjata sementara. Menurut data Hamas, serangan lanjutan tersebut telah menewaskan 254 warga sipil dan melukai lebih dari 595 orang hanya dalam beberapa hari terakhir. Hamas menyebut tindakan itu sebagai bukti bahwa Israel tidak menghormati kesepakatan senjata dan menuduh Amerika Serikat gagal menekan sekutunya untuk menghentikan agresi militer. Lebih lanjut, sejak perang meletus pada Oktober 2023, lebih dari 68.000 warga Palestina tewas, sementara ratusan ribu lainnya mengungsi dan kekurangan pasokan makanan serta obat-obatan. Bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza juga disebut masih jauh dari cukup. Hanya sekitar 135 truk per hari, jauh di bawah kebutuhan dasar penduduk. Sebagian besar truk yang melintas bahkan bukan membawa bantuan kemanusiaan, melainkan barang komersial yang sulit dijangkau oleh warga karena harga yang sangat tinggi. Kondisi ini membuat banyak keluarga hanya bisa bertahan dengan sisa makanan seadanya dan minum air yang tidak layak konsumsi. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai organisasi kemanusiaan dunia telah berulang kali memperingatkan bahwa Gaza kini berada di ambang bencana kemanusiaan total. Lebih dari 70% fasilitas kesehatan rusak dan sebagian besar rumah sakit tidak dapat beroperasi karena kekurangan bahan bakar dan pasokan medis. Ribuan anak-anak dilaporkan mengalami malnutrisi berat, sementara banyak warga terpaksa menggali sumur darurat untuk mendapatkan air. Lembaga kemanusiaan memperingatkan jika blokade tidak segera dihentikan dan jalur bantuan dibuka penuh, Gaza bisa menghadapi krisis kelaparan massal dalam waktu dekat. Dengan kondisi yang kian memburuk, dunia internasional mendesak agar jalur kemanusiaan ke Gaza segera dibuka sepenuhnya dan semua pihak menahan diri agar gencatan senjata benar-benar ditegakkan. Namun hingga kini, penderitaan warga Gaza masih berlanjut di tengah perang, blokade, dan perebutan narasi politik global. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.